Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Ada seorang istri ketika dia diingatkan tentang syariat, kemudian tidak menghiraukan sang suaminya. Apakah kelak sang suami masih menanggung dosa-dosa dari istrinya, Ustaz? Iya. Nah, sebenarnya sudah menjadi kewajiban daripada suami adalah bagaimana untuk mengingatkan istrinya. Yang jelas dia harus terus dalam berupaya untuk menjadikan istrinya itu adalah menjadi orang yang taat, karena memang dia adalah dalam tanggungan daripada pihak suami. Dan bahkan kalau perlu dia akan bakal menjadi ibu daripada anak-anaknya yang seharusnya bisa menjadi pendidik juga untuk mengajarkan akan syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu sebenarnya di saat dia adalah sudah tidak menjadi patuh dengan perintah daripada suami, berarti ini sudah menjadi musuhnya Allah dan akan dilaknat oleh Allah serta para malaikat. Contoh, misalkan disuruh sholat, tidak mau sholat. Sudah diingatkan, tidak mau sholat. Disuruh untuk dia menutup aurat, tetap tidak mau menutup aurat. Disuruh untuk dia tidaklah melakukan misalkan hal yang diharamkan seperti berbicara dengan laki-laki yang tidak mahram dengan dia, atau kalau perlu bahkan kadang-kalanya mau dibonceng oleh laki-laki yang tidak mahram dengan dia, tetap dia melakukan. Sebenarnya kalau sudah demikian, dia sudah menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah menjadi musuhnya daripada para malaikat, dilaknat oleh Allah dan para malaikat. Ya, pada hakikatnya ya, dia seorang suami yang demikian ini harus lebih berpikir. Dia apakah masih mau untuk berisiko kelak tidak menjadi orang yang selamat, ya, ataukah menginginkan untuk menjadi orang yang selamat? Itu harus bisa menjadi pertimbangan dia. Ya, yang artinya selama kiranya dia bisa untuk merubah keadaan daripada istri itu untuk menjadi berubah dan taubat serta berubah menjadi orang yang taat kepada perintah Allah, maka bagaimana? Silakan untuk bisa diteruskan, dan kalau usaha itu bisa merubah kira-kira, itu bisa lebih baik bagi dia. Artinya apa? Dengan dipertahankan untuk pernikahannya, untuk kemudian dengan berusaha untuk merubah, yang sekiranya kalau berubah berarti dia akan mendapatkan pahala besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika sekiranya itu adalah susah bagi dia, sulit bagi dia untuk berubah, maka bagaimana? Keselamatan dirinya itu harus lebih dia pikirkan. Keselamatan untuk nanti calon anak-anaknya harus dia pikirkan. Nah, ini mungkin bisa dipahami ya. Jadi kita bukan menuntut orang untuk bercerai itu adalah berarti gitu mengajarkan yang tidak baik. Justru terkadang dalam hukum bercerai itu bisa menjadi hukum wajib. Bukan hal yang walaupun ini adalah sebenarnya abdul halal ilallah ta'ala adalah at-talaq, ya, perbuatan halal, namun yang paling tidak senangi oleh Allah adalah perceraian. Ya, namun perlu dipahami, yang terkadang juga dalam hukum bercerai itu adalah bisa menjadi wajib di saat apa? Justru kalau dipertahankan malah menjadikan suami ini bahaya di sisi Allah nantinya, menjadi orang yang teradab. Ya, sehingga nggak cukup nanti dia berisiko. Ya, dia tetap ngumpuli dengan orang yang dimusuhi Allah. Makanya kan seperti di kitab Arba'at Rasailnya Sayyid Ahmad Zaid Dahlan, ini jangan kalian mau ngumpul untuk sama musuhnya Allah dan meninggalkan sholat. Ya, kalian kumpuli berarti kalian masih ngumpuli musuhnya Allah, masih ikut makan bareng sama musuhnya Allah, masih tinggal serumah sama musuhnya Allah. Nah, kalau sudah demikian diingatkan sudah tidak mau berusaha, sudah tetap tidak mau berubah, sudah jangan dibiarkan untuk terus bersama dengan dia. Sampai demikian. Kenapa? Ya, resiko pertama dirinya bisa menjadi orang yang beresiko nanti tidak selamat di akhirat, atau khawatir kalau sampai punya anak juga, anaknya malah diajari untuk menjadi orang yang tidak baik nantinya. Karena bakal akan kena pendidikan pertama oleh ibunya dan bukanlah oleh ayahnya. Ya, ayahnya sekalipun ustadz, tapi anak bakal akan lebih banyak waktunya bersama ibunya. Ini perlu hati-hati. Ya, perlu hati-hati. Ya, kalau sudah demikian, ya,
maka bagaimana ya, sebenarnya bisa digarisi untuk ultimatumnya apa, masih mau tetap bersama ataukah dengan catatan mau berubah, mau menjadi istri yang berusaha untuk sholihah dan taat, ataukah kalau tidak ya berarti tidak perlu untuk diperpanjang dalam rumah tangganya dia. Itu kenapa? Biar lebih selamat dia di akhiratnya nanti. Nah. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.